Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,64%. Dengan total market cap mencapai di 816 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat terkoreksi sebesar 2,22% di angka 16.164. Dan kemungkinan besar yang menjadi permasalahannya masih sama seperti kemarin, yaitu adalah MA20 di daily ya, yang sudah semakin dekat. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi lebih signifikan sebesar 3,76% di angka 1168. Lalu untuk BNB dia akhirnya mulai terkoreksi dengan signifikan saat kemarin yang lain mulai cenderung terkoreksi, BNB malah terus meningkat. Sekarang terkoreksi lumayan 6,29% di angka 295 USD. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 5,28% di angka 37 sen. Untuk Dogecoin dia aneh, malah meningkat 7,57%. Ya, jadi dalam 7 hari terakhir sudah meningkat 27%. This is kind of weird ya. Dan sekarang ada di angka 96 sen. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 3,65% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 3,58%. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kita ya, hari ini arguably nggak ada yang ekstrim penting. Mungkin yang lumayan penting dari ini dari Eropa ya, yaitu akan ada speech dari Presiden Lagarde. Cuman berapa kali sebelum-sebelumnya kita sudah pernah tunggu dan nggak terlalu ngaruh ekstrim ya. Lalu untuk besok kita bisa lihat untuk besok juga sebenarnya ada sih dari US ada data penting satu, yaitu akan keluar data consumer confidence ya. Ini lagi-lagi akan keluar nanti jam 10 malam. Jadi untuk volatility mungkin akan terjadi lebih mendekati ke US market open ya. Nah, untuk minggu ini sebenarnya cukup penuh ya. Nanti di tanggal 30 seingat gue ya. Nah, tanggal 30 di sini US datanya cukup packed ya. Kita lihat di sini akan ada non-farm employment change, lalu akan ada GDP, ini ekstra penting ya. Lalu juga akan ada JOLTS jobs opening, lalu akan ada pending home sales, dan juga ada crude oil inventories ya. Jadi nanti kita tunggu tanggal 30, kemungkinan besar akan terjadi volatility yang cukup besar ya. Nah, selanjutnya news dari Belgium ya, di mana Belgium sekarang sudah memberikan clarity nih mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sekarang sudah dianggap menjadi bukan sekuritas ya, ini menjadi suatu masuknya apa ya? Ya mungkin komoditas masuknya ya. Jadi intinya mereka tidak akan di-treat as a security. Ya, this is good ya. Semoga saja semakin banyak negara-negara yang melihat ya bahwa nggak semua kripto sama. Ada banyak kripto yang ya jelas-jelas sekuritas gitu. Tapi ada juga kripto seperti BTC, ETH dan lain-lain yang benar-benar terdecentralized dan ya not a security, lebih mendekati ke komoditi ya. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke chartingnya seperti pembahasan kita kemarin ya, MA20. Walaupun nggak kena, tapi kita bisa lihat dengan sangat jelas saat MA20 mendekat, dia cenderung ketekan ya. Dia tertekan dan sekarang mulai cenderung running ya. Running, belum sampai close tentunya ya, masih running di bawah dari 16.292. PR dari Bitcoin hari ini sangat jelas, yaitu adalah bertahan dan daily close-nya harus di atas dari 16.200. Kalau dia kembali di bawah, nah siap-siap. Secara probability-nya Bitcoin bisa kembali mengunjungi lah kesannya ya, mengunjungi 15.800-an, which is not good ya. Jadi sekali lagi PR-nya gue ulangi untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 16.282 ya. Dan ya kalau sampai 15.800 tembus lagi, membuat lower low lagi, siap-siap kita akan sedikit geser ke ini ya, ke weekly nih yang lebih panjang. Soalnya kita harus lihat ke struktur di siklus sebelumnya ya. Nah, kalau sampai ke situ ya siap-siap ada probability dia bisa ke angka 12.000 sampai ke 10.000. Kalau sekali lagi terjadi lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan selanjutnya kita akan lihat indeks dolar, dan ternyata kalau kita lihat di sini indeks dolar menguat ya. Mungkin ini yang menjadi jawaban dari kenapa Bitcoin hari ini sedikit ini ya, volumenya sedikit ya, bukan volume tapi harganya sedikit drop
Ya, jadi mungkin karena ada sedikit peningkatan dari indeks dolar. Jadi sekali lagi yang kita harapkan adalah indeks dolar yang menembus 105,5 dan juga MA 200. Buat lo yang mungkin masih baru dari CWT dan masih bingung apa urusannya indeks dolar dengan Bitcoin atau risk on asset lebih tepatnya ya, yaitu adalah korelasi yang negatif. Jadi saat indeks dolar turun, di situ biasanya ya ada korelasi bahwa risk on asset seperti Bitcoin akan naik secara harga. Gitu, ya. Nah, otomatis untuk bull market ya yang seperti 2020, 2017 dan kawan-kawannya itu semua terjadi karena saat indeks dolarnya melemah. Jadi bisa dibilang untuk bull market yang sustainable itu nggak bisa terjadi kalau indeks dolarnya tidak melemah, ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih, semoga saja benar-benar terus turun. Dan kalau secara fundamentalnya harapan gue adalah the Fed mulai pivot, ya. Nggak harus langsung tiba-tiba QE atau kesannya nggak usah langsung money printing, tapi pengurangan dari peningkatan interest rate udah sangat bagus. Dan sekarang mulai ada pertanda ke situ, ya, di mana beberapa board members dari the Fed mulai mengatakan bahwa kita nggak bisa terus meningkatkan interest rate setinggi ini, kita harus mulai menurunkan, ya. Kalau menurut gue kenapa mereka mulai ngomong seperti itu? Karena pada faktanya di US sekarang pengangguran mulai bertambah. Walaupun datanya masih lagging. Ya, lagging ya karena lagi-lagi ya itu kan data dikumpulinnya nggak langsung real time. Ya, kalau kita lihat sekarang kayak Amazon, Meta, dan lain-lain itu mereka sekarang mulai banyak melakukan pemecatan yang cukup massal. Nah, otomatis di situ pengangguran di Amerika mulai meningkat. Dan seperti yang gue sudah bilang dari sebelum-sebelumnya, dual mandatory the Fed adalah yang pertama memastikan inflasi jangan terlalu tinggi. Sekarang inflasi mulai turun. Nah, yang kedua adalah jangan sampai pengangguran juga terlalu tinggi. Nah, pengangguran sekarang mulai meningkat. Nah, semoga saja di sini the Fed bisa mulai pelan-pelan mengganti kebijakan mereka, ya, dari yang sangat hawkish, peningkatan 75 BPS selama 4 bulan berturut-turut, ke yang mulai dovish, di mana mulai penurunan dan bahkan mungkin nanti akan ada QE atau money printing. Nah, apabila sudah mulai money printing, disitulah kesabaran kalian saat beli Bitcoin di harga seginian akan terbayar menurut gua, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones juga bisa dibilang terpengaruh dengan indeks dolar yang sedikit meningkat juga, ya. Tapi mungkin yang paling terpengaruh Bitcoin sekarang karena lagi-lagi sentimennya masih nggak terlalu bagus karena FTX. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk makronya mungkin ya masuknya ya. Dan sekarang kita akan ngomongin lebih ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue lebih mengerti charting sehingga nggak kena janji manis dari grup-grup sinyal, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andai kan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa, ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC, ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah, ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana, ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini, ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan, ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit.
Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, seperti pembahasan kita tadi di depan, ya PR dari Bitcoin secara mungkin ini ya untuk jangka panjangnya adalah dia harus daily close di atas dari 16.252 supaya bisa mempertahankan struktur. Nah, apabila itu terjadi, berarti ini masuknya ke retest pertama. Jadi, kalau sampai sekali lagi gue ulangi, besok Bitcoin daily close di atas dari 16.292 jam 7 pagi, ya, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di 16.292. Nah, posisinya untuk ini apakah masuknya ke high risk atau enggak? Lumayan, ya. Kenapa lumayan high risk? Karena MA20-nya sudah semakin dekat. Ya, jadi otomatis ya lebih beresiko. Nah, untuk posisi long yang kalau sampai besok terbuka di sini, target TP pertama adalah di MA20, ini target yang lebih konservatif, dan target yang lebih agresif adalah di 16.908. Bang, kalau ternyata besok daily close di bawah gimana? Kalau di bawah, kita bisa ada setup posisi short. Nah, si setup posisi shortnya adalah kalau dia terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 16.292 dengan target TP di 15.874. Atau kalau lo mau sedikit lebih agresif, mungkin bisa digeser sedikit ke 15.766. Kalau terlalu beda jauh, tapi ya lagi-lagi sedikit lebih agresif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi futuresnya. Untuk posisi spot sudah kena nih buy limit pertama kita, ya. Jadi buat lo yang sudah pending order harusnya sudah kena. Kalau belum pasang ya otomatis belum kena, ya. Lalu untuk buy limit kedua yaitu di 15.874. Itu yang ya sesuai dengan namanya buy limit kedua kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano dan berita nggak terlalu bagus. Ya, posisi long kita yang terbentuk dari tanggal 23 dan 25 kemarin, retest 1, retest 2, sekarang dalam posisi running minus. Ya, jadi kalau kita lihat daily close-nya kemarin masih aman, ya, masih di atas dari 30 sen. Tetapi harga sekarang di bawah. Nah, gimana nih? Nah, tergantung SOP lo. Kalau SOP lo sama kayak gua, yaitu struktur, ya kita tunggu besok. Andaikan besok Cardano daily close di bawah dari 30 sen, ya sudah, terima nasib, kita harus cut loss. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, futures trading itu nggak cuma profit-profit aja, ya, tapi kita harus siap juga dengan namanya possibility cut loss. Ya, kalau kita nggak siap cut loss, lebih baik lu trading spot aja jangka panjang. Ya, jadi jangan mikir short term trade, ya, jangan pakai leverage dan lain-lain. Kalau lu nggak bisa cut loss, ya, karena kalau lu nggak bisa cut loss, ujung-ujungnya malah lebih sering boncos, ya. Oke, nah untuk setup selanjutnya adalah mungkin andaikan dia jebol besok daily closing di bawah dari 30 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Tapi kalau ternyata enggak dan masih bertahan, sudah kita tunggu saja hold posisi long. Kita tunggu sampai kena target TP di 32 sen. Kalau sampai dia kena retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan untuk spotnya otomatis sudah kena di 30 sen. Buat yang sudah kena sekarang ya sudah di hold aja dan jangan tambah lagi dulu posisi, ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, kalau untuk Polkadot beda vibe ya dengan Cardano. Kalau Cardano sedang running minus, kalau Polkadot tergantung lu ambil apa. Kalau lu lebih agresif berarti belum kena TP karena target TP agresif adalah di 5 dolar. Tapi buat lo yang konservatif, sesuai dengan pembahasan kemarin, di 5 dolar lebih 18 sen sudah kena. Jadi buat lo yang minimal sudah ngikutin dari tanggal 26 November, tahu bahwa sudah terjadi ada retest 1 dan retest 2, alias konfirmasi. Berarti ini adalah SOP kita untuk buka posisi short. Gue udah bilang target TP-nya adalah yang konservatif di 5 dolar lebih 18 sen. Berarti buat lo yang konservatif, congratulations, sudah profit ya, dan sudah kena TP tentunya di profit sebesar 4,2% kalau kita buletin, ya, not bad at all. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya, dan buat kalian yang masih ya tentu buat kalian yang agresif dan masih hold, kita lihat besok, ya. Kalau besok ternyata daily close-nya masih di bawah dari 5 dolar lebih 18 sen, nggak apa-apa, hold aja, ya, kita hold aja, tunggu sampai dia antara kena TP atau jebol lagi ke atas. Tapi kalau besok ternyata di close di atas dari 5 dolar lebih 18 sen, mungkin gue sarankan buat lo yang agresif, pertimbangkan untuk TP aja dulu, ya. Jadi untuk posisi short,
Untuk posisi longnya tinggal kita sesuaikan dengan seperti di sini. Ya, kita nyontek ke tanggal 22. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 seperti pada tanggal 21 dan 22, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP-nya adalah di $5 lebih 40 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Polkadot, dan untuk spotnya gue pribadi ya seperti kemarin-kemarin ya, belum nyaman untuk mulai akumulasi lagi. Mungkin lo bisa pertimbangkan kalau sampai dia udah mulai di $6 lebih 68 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cosmos atau Atom. Nah, untuk Cosmos atau Atom juga basically sama ya kondisinya dengan Polkadot. Jadi sama-sama buat kalian yang sudah buka posisi short ya, tentunya itu terjadi karena ada retest 1, retest 2, bahkan di sini dikasih retest ketiga ya. Jadi otomatis kita sudah bisa buka posisi short minimal sebenarnya dari tanggal 26. Tapi buat yang ketinggalan kemarin tanggal 27 juga bisa ya. Nah, buat kalian yang sudah ambil posisi short, otomatis sudah kena TP karena TP-nya adalah di $9 lebih 88 sen. Dan kenanya baru hari ini sih ya. Jadi ya kurang lebih lu hold sehari lah posisi shortnya. Dan profit sebesar 3,26%. Not bad ya. Kalau lu buka di Polkadot dan di Atom ya berarti otomatis ya lu tambahin sendiri lah profitnya berapa ya. Dan selanjutnya adalah setup yang baru seperti apa. Nah, tergantung dari daily close. Karena lagi-lagi ini masih running ya, kita lihat besok. Kalau Cosmos ternyata daily close-nya di atas dari $9 lebih 88 sen, kita bisa pertimbangkan untuk pending order besok di $9 lebih 88 sen untuk posisi long. Karena otomatis itu akan terjadi retest kedua atau konfirmasi ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya tinggal dibalik. Ya, kemarin kita buka posisi short di $10 lebih 20 sen, itu bisa menjadi target TP kita untuk posisi long. Karena ini adalah tempat buka posisi short adalah resisten, ya. Nah, otomatis kita bisa menjadikan itu target TP, ya. Nah, nanti mungkin by the time ini andaikan sesuai dengan scenario yang bullish dia ke atas, ya. Ini MA20 akan semakin ke bawah. Nah, otomatis ini akan bisa menjadi target TP yang lebih agresif. Untuk sekarang nggak terlalu beda jauh, tapi nanti by the time ini mungkin terjadi di tes 2 atau konfirmasi, ini akan lebih ke bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom, lagi-lagi temanya sama seperti Atom dan Polkadot. Jadi kalau lu buka nih, ya buka posisi futures di 4 ini, ya 4 dari 3 ya, 3-nya profitable sekarang ya. Ya, 2 udah kena TP dan 1 profitable, 1 lagi sedikit running loss ya. Nah, untuk Phantom tergantung nih lu kena TP atau enggak. Ya tergantung dari lu dengerin saran gue dulu nggak. Ya gue udah sering bilang ya, ini kayaknya udah ke-5 kali atau ke-4 kali gue bilang buat lu yang buka posisi short, mungkin target TP-nya bisa sedikit dinaikin. Buat lo yang buka posisi long, target TP-nya bisa sedikit diturunin ya. Supaya apa? Supaya sedikit lebih konservatif. Jadi andaikan tipis-tipis kayak gini tetap kena ya. Jadi gue nggak tahu nih, apakah lu udah pernah dengerin saran gue yang itu belum? Ya kalau udah pernah, kemungkinan besar lu udah kena TP. Tapi buat lu yang pas banget di 17 sen ya, sampai koma-koma lu ikutin 0,1765 ya berarti belum kena ya. Tapi nggak apa ya, nggak apa. Dan sebenarnya setupnya enak banget kemarin ya. Retest 1, retest 2. Bahkan dikasih kesempatan lagi kemarin tanggal 27 retest ketiga. Dan sekarang sih walaupun kalau lu udah TP ya, kalau kemarin gitu lu sedikit konservatif udah kena 5,73%. Kalau buat lu sekarang masih ya, yang kemarin pas banget taruh si target TP-nya di 17 sennya. Nah, sekarang lagi floating profit sebesar 4,28%. Nah, ada yang nanya mungkin ya, "Bang, ini gimana nih, Bang? Gue lagi floating profit nih. Gue TP aja nggak?" Gue balikin lagi ke lu. Ya, gue balikin lagi ke lu karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang udah puas, udahlah 4%-an udah profit lah, TP aja. Ada yang seperti itu. Ada yang malah kayaknya, aduh enggak lah, jangan. Pokoknya harus tunggu sampai kena target TP acuan kita di awal. Ya pokoknya gue balikin lagi ke lu. Tapi yang pasti hari ini bisa dibilang economic data nggak ada yang terlalu penting. Jadi kalau lu mau hold sih sebenarnya menurut gue oke-oke aja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan DCBT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue nggak akan bosan ngingetin untuk jangan sampai over leverage. Itu yang pertama untuk futures trading. Dan yang kedua, untuk futures trading juga adalah lu nggak harus futures trading. Jadi kalau lu lebih nyaman trading jangka panjang atau lebih tepatnya kayak ya long term investing ya, nggak apa-apa, lu nggak harus futures trading.
Tapi kalau buat lo yang tertarik, ya sekalian mendingan belajar yang benar. Jangan ikut-ikutan grup sinyal yang ujung-ujungnya lu di-kick setelah lu komplain lu kena liquid gitu ya. Nah, selain dari itu juga yang mungkin arguably lebih penting daripada jangan over leverage adalah jangan pakai uang panas. Karena lucunya ya, gue udah sering lihat trader-trader yang sebenarnya skillful, tapi karena pakai uang panas, ujung-ujungnya mulai pakai perasaan, ya jadi nggak pakai logika lagi, ujung-ujungnya malah jadi ya likuidasi dan likuidasi lagi, ya. Jadi ingat, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.